wali. Wali di atas wali. Angka 8. Subhanallah. Itu saja. Ini hadiah dari beliau Pangeran Jaga Lautan. Daun saya nama gendeng itu dari beliau, tahu? Beliau dari mana? Sampai Jakarta. Sampai Jakarta. Saya bisa kata sampean menghentikan saya itu kasar, tahu? Karena ini perintah orang petugas loh, Pak. Mohon maaf, ini kalau simak-simak ya udah ini tetap ditayangkan, tanggung jawab harus. Ini tanggung jawab dan juga ini ada protes. Menurut saya Ampura, Subhanallah. Yang namanya Abdul Qadir Jailani saja wali waktu sempat berguru sama beliau. Nabi Musa juga sempat berguru sama Pangeran Jaga Lautan. Gitu Pak Kiai. Sembarangan. Ini ditulis di sini karomah waliullah. Pangeran Jaga Lautan Pulau Cangkir. Nyi Roro itu tuh punya kemampuan apa? Sampai mampu menjaga laut. Kan gitu. Ini sama ini sih. Bikinan sendiri kan. Banyak sekali nih para GSP ini. Masya Allah. Ada kerap kelip. Itu tasbih. Ternyata pengakuan beliau Pak Si Gendeng ini ada tasbih pas di lokasi sekitar ini. Betul saya laporkan nih masalah ini. Laporin. Laporin. Boleh saya laporin. Laporin kok. Belum kamu tahu apa. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini GSP hadir di Pangeran Jaga Lautan bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penuh misteri, penuh kisah yang terselubung dari kisah-kisah religi beliau. Untuk itu, GSP akan berziarah kepada beliau. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, Subhanallah. Maaf Pak Yai, namanya siapa? Si Gendeng. Pak Kiai Gendeng. Bukan Kiai Si Gendeng. Si Gendeng. Dipanggil Si. Pak Kiai nggak mau, tapi si Gendeng kata Si beliau. Gendeng Pulau Cangkir dari Cirebon saya Masya orang. Allah. Bukan berarti saya ngaku terkenal ya, tapi insya Allah di mana tempat wali tanya sama kepengurusannya kenal nggak sama si Gendeng Pulau Cangkir dari Cirebon. Masya Allah. Bukan ngaku terkenal ya. Alhamdulillah diakui. Alhamdulillah. Pak Si Gendeng, mohon maaf. Ini sebenarnya makam siapa? Di sini bukan makam. Bukan makam. Bukan makam. Terus apa Pak? Kalau Si di sini adalah persinggahan. Persinggahan. Persinggahan Pangeran Jaga Lautan. Persinggahan Pangeran, Pangeran Jaga Lautan. Terus beliau siapa namanya? Kalau nama beliau sementara saya belum bisa ini rahasia. Artinya kalau sampean pengen tahu ya nanti pipi-pipi kan gitu. Tapi yang jelas itu tadi cukup dengan Pangeran Jaga Lautan selesai supaya jangan nyasar. Jangan dikait-kaitkan dengan apalagi silsilah dan sebagainya. Ampura, saya berani berbicara di sini. Itu yang namanya orang ngaku duriat atau kiai apa juga yang pada ngaku-ngaku itu. Semua itu pada sembarangan. Oh gitu. Iya. Karena di sini tidak ada kaitannya dengan Sultan Hasanuddin. Tidak ada kaitan. Tidak ada. Nah, Paham saya? Mohon maaf nih, Pak Si Gendeng. Tadi di pintu utama kan bin Sultan Hasanuddin Iya. Banten. Itu kan menurut mereka. Menurut mereka gitu yang ngaku duriat. Oh gitu. Dari kiai termasuk ulamanya juga ya. Mantap kalau berbicara tentang paham saya, Ya. ya kan? Ini kan paham saya nih. Ya, betul. Tidak harus dipercaya, kan gitu loh. Ya. Kalau menanyakan masalah tentang Pangeran Jaga Lautan, menurut paham saya, beliau adalah wali di atas wali. Wali di atas wali. Masya. Sebelumnya ada Syekh Syarif, beliau sudah ada. Bahkan, ya, Ya. menurut paham saya nih Ampura, Subhanallah. Yang namanya Abdul Qadir Jailani saja wali waktu sempat berguru sama beliau.
Nabi Musa juga sempat berguru sama Pangeran Jaga Lautan. Gitu Pak Kok Kiai. sembarangan? Saya Emang berani berbicara. begitu nih. Pak Kiai. Ya, Nabi Musa, Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani Abdul Qadir Jailani yang terangkat menjadi waliullah itu berguru sama katanya sempat berguru dengan beliau, Pangeran Jaga Lautan. Artinya sosok manusia yang mampu menjaga seluruh antero jagat lautan. Nabi Musa dan juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Katanya pernah berguru sama beliau. Lah, katanya itu dari siapa? Katanya, bahasa katanya. Katanya para alim ulama termasuk kata dari guru saya, Siapa? Kiai Haji Abdul Rahman. Dari Yang ada di Pondok Pesantren Benda Kerep, mana itu? Cirebon. Itu saja. Karena di sini wali di atas wali, sembarangan. Beliau juga ditugaskan untuk menjaga lautan itu langsung ditunjuk oleh Allah. Sebelum bumi dihancurkan, beliau masih dihidupkan oleh Allah. Nah, Siapakah beliau di sini? nah, Jadi nggak usah ngarang-ngarang deh. Saya berani berbicara nih. Ya di atas film lah ibaratnya ya. ya. Saya berani berbicara ibaratnya tadi yang aku duriat ngaku kiai itu sembarangan pada sembarangan. Ya. Ini tanggung jawab nih si Gendang dari Pulau apa dari Cirebon nih. Mohon Hak maaf. saya berbicara. Oke, mohon maaf sekarang. Kalau Duriat mengakui seperti itu, Iya. terus kapasitas Pak Si Gendeng itu siapa di sini dan kenapa ada di sini? Duriatnya tidak ada di sini. Saat ini. Ah, Lah di sini. apa Anda ditugaskan oleh seseorang atau siapa? Bisa Kalau memberikan saya, informasi atau narasumber yang begitu akurat. lah ini ampuran nih ya. Ya. Ibaratnya kalau secara ini, kalau secara logika, secara dohir itu nggak nyambung kan? Ya. Tapi kalau secara itu tadi, secara goib gitu kan, percaya nggak orang Islam dengan goib kan? Gitu. Kalau percaya, insya Allah saya itu sebenarnya suruh duduk di sini. Cuman saya masih nggak maunya tekor sama mereka, perbuatan mereka, langkah mereka. Terkecuali lagi sepi begini nih, saya duduk di sini, membantu beliau dan membantu tamu beliau. Jauh-jauh datang dari sana, di sini nggak ada pelayannya. Mending kalau masih istilahnya bisa hadir sendiri. Kalau nggak bisa, apa Oke. balik lagi? Oke, Itu saja. saya tanya nih Pak Si Gendeng. Sebenarnya kalau menurut orang awam ini kan makam, Ya, bukan makom, bukan petilasan. ya, Nah, dan di situ saya lihat ada makam. ya. Terus itu makam siapa? Nah kalau di sini makamnya Ki Waslim, kuncen yang pertama. Ini makam Ki Waslim, yang kuncen yang menemukan, pertama. yang menemukan, yang pernah bertemu dengan sosok beliau yang namanya tentu adalah beliau Ki Waslim, kuncen pertama. Beliau juga dari Cirebon juga. Ayo, monggo. Ki Waslim. Ini makam siapa Pak Yai? Ki Waslim namanya. Ki Waslim, Ya. kuncen pertama. Kuncen. Yang sempat bertemu Yang sempat Pangeran bertemu Jaga sama Lautan. Pangeran Jaga Lautan. Lautan. Ya. Lah itu terus makam siapa yang itu? Masya Allah. Ini ditulis di sini Karomah Waliullah Pangeran Jaga Lautan Pulau Cangkir. Saya setuju. Ya kan? Karomah Oh, Waliullah Pangeran Jaga Lautan. karena ini Pulau kemuliaan. Mah artinya kemuliaan. Cangkir. Bukan makam. Tapi di sini ada makam itu Pak Nah, ya. itulah. Mungkin sosok di zaman sekarang atau umat lah ya. Kalau tidak didirikan suatu makam, goyang. Jadi saya juga sebenarnya nggak cocok dengan makam gitu, tapi kita bisa maklum. Jadi yang jelas harus ada suatu titik untuk tempat bertakarub atau bertawasul untuk supaya memberikan suatu hadiah Fatihah nyampe kepada beliau. Itu Oke. saja. Boleh kita bertawasul, Silakan. berziarah Ya. di sini Pak Yai. Siap. Monggo Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Si Gendeng, mohon maaf nih. Karomah beliau sebenarnya seperti apa, Pak Si Gendeng? Kalau karomah beliau diantaranya lautannya, Ya, umat sepertinya sudah percaya bahwa lautannya itu subhanallah
artinya untuk pengobatan daripada isin dari mana-mana itu orang sakit, pada dibawain sini, pada mandi, ya mungkin dijawab oleh Allah, Masya kan Allah. gitu. Iya. Pernah nggak Pak Si Gendeng pernah bertemu sama beliau? Jujur saja, saya belum pernah. Belum pernah ketemu? Belum pernah. Meskipun lewat mimpi? Nah, jujur saja. Tapi kalau suara diantaranya yang tadi saya cerita itu ya insya Allah seperti itu. Terus termasuk amanah juga mungkin datangnya dari beliau. Oh, suaranya seperti apa Pak Yai? Ya kan begini, artinya saya tuh dikasih amanah itu sebenarnya bukan langsung dari beliau ya, Iya. tapi lewat mimpi gitu. Oh, Lewat mimpi dari yang berbuat dan lain sebagainya itu tergambar semua. Kayak kita lihat layar perak. Jadi hancurnya Pulau Cangkir juga saya tahu si A, si B, si mulanya itu. Dari situlah saya tahu. seperti lihat video gitu ya? Itu tadi. Lah setelah itu, ya kan? Setelah itu selesai kan itu. Setelah selesai, baru saya berpikir, kok ini subhanallah, ini amanah ini, bukan main-main, Ya. ya kan? Bukan main-main. Gitu kan? Sampai saya, Allah, apakah pantas saya? Apakah mampu amanah segini? Karena amanah itu saya kaji itu satu agama. Orang yang duduk di sini kan Ustadz Kiai ngakunya haji lagi, tapi akhlaknya, moralnya, ya. Oke. Wali dikomersilkan, segala cara dihalalkan, agama dihianat, umat diperas dengan segala cara, wali direcehkan yang harusnya dia harus dimuliakan. Disitulah Ki Gendeng marah, membenarkan amanah itu, ya kan? Sehingga saya juga cocok dan tersenyum. Iya, ketika itu cuma saya kan bertanya dalam hati, ya Allah ya wali, kok amanah sebegini beratnya, sedangkan saya apakah punya kemampuan? Tapi saya punya keyakinan bahwa tidak semata-mata Allah itu memberikan suatu amanah pada orang tidak mampu. Ya. Saya bingung, saya ini siapa ya Allah? Saya tersentak dengan suara itu tadi. Oh. Sampean adalah Gendeng. Oh, gitu ceritanya. Ya. Makanya dinamakan Si Gendeng. Ceritanya awalnya seperti itu, Pak. Dulunya nggak Gendeng saya. Ya. Jadi ya insya Allah itu tadi dah. Saya Gendeng itu di sini. Artinya nama dari beliau. Oh, iya. Itu Sampean salah satu. adalah Gendeng. Iya, iya, iya. Saya mikir Gendeng itu Edan. Apakah saya ujung-ujungnya Edan kan itu? Saya kaji lagi. Oh, benar. Memang saya harus dor tidak ada terkecuali ya kan? Baru saya. Nah ini baru Gendeng nih. Masya Allah. Ya. Iya, iya. Baru saya melangkah. Yang Itu lebih jauh cerita. lagi ya, Ya. untuk kebenaran. Agama, umat dan wali. Oke. Terus begini, sampai sini Mbak. Ya sebenarnya saya sudah memutuskan. Setelah bulan Syawal ini, niscaya saya pergi dari Pulau Cangkir. Capek, karena di sini orang munafik. Perjuangan saya sampai masuk surga dan sebagainya. Ya, Surga maksudnya gimana, Pak? masuk penjara. Kenapa waktu itu bisa dipenjara? Iya kan karena saya kan ngamuk-ngamuk di sini 4 kali, nggak ada reaksi, nggak ada reaksi gitu. Pada Karena takut untuk gitu. kebenaran Ya. itu. Oke. Sampai merambah ke keramat baru saya tangkap polisi, masuk surga. Inilah orangnya, bukan mengada-ada. Karena perjuangan, Pak Ya. Kiai. Suruh lihat semua orang. Untuk kebenaran. Ya. Oke. Saya tanya Pak Kiai. Selain karomah beliau bisa menyembuhkan ya dari wasilah ya, Ya, ya. dari ikhtiar dan sebagainya di sini. Juga mungkin ya di sini apa yang didapat Pak Yai selain karomah beliau, pernah nggak ada pesan gaib atau mungkin menerima benda-benda yang ada di sini Pak Yai? Mohon maaf nih Pak Yai. Kalau saya sih sebenarnya mencari enggak, ya kan, minta enggak gitu kan. Iya. Karena itu hal yang biasa dan memang saya enggak itu. Artinya Karena para KSP dari tadi saya ngelihat Pak Si Gendeng ini itu aromanya, auranya ya sangat memancar. Nggak tahu Allah dari mana, atau dari hatinya, atau dari benda-benda yang ini dipakai ini banyak banget loh. Nih Namanya- Pak Yai, namanya juga Gendeng. mohon maaf, salah satu mungkin pemberian hadiah beliau yang mana ini Pak Yai? Iya. Atau mungkin pernah ngambil atau gimana atau dikasih atau tahu-tahu muncul sendiri.
Ya kurang lebihnya itu saja deh, kita simpel saja ya. Kita nggak usah nanya dari mana atau caranya gimana gitu kan. Iya, betul. Yang pasti benda dari sini ya cuman ini. Itu saja. Ini Pak Yai. Iya, berarti. Boleh dilepas sebentar Pak Yai? Boleh. Pak Si Gendeng. Masya Allah. Ini para GSP. Nih. Angka 8. Subhanallah. Itu saja. Ini hadiah dari beliau Pangeran Jaga Lautan yang diberikan kepada Pak Si Gendeng. Bergetar loh, bergetar Pak GSP. Kayak ada energinya gitu loh Pak Gendeng. Ini Bergetar orang sampai itu. ini kesaktiannya apa ini? Wallahu alam. Kalau Kesaktiannya. saya, pokoknya semuanya itu tadi. Kalau angka 8 itu angka yang nggak putus kan Pak Yai ya? Ya, kalau menurut pemahaman saya sih itu Gimana? kan ada bulatan 2 gitu kan, menggambarkan bahwa itu kalau sumur itu kan seperti di Cirebon itu kan, sumur kejayaan dan kemuliaan kan gitu loh. Sumur kejayaan dan kemuliaan. Jadi Itu. semuanya positif lambang dari itu. Gitu. Kalau kata orang Cina, angka 8 itu angka keberuntungan, katanya. Diambil dari segi mana aja jumlah yang 8 itu? Pak Yai, ini mohon maaf, ini pas nemu apa narik itu gimana? Posisinya di mana di lokasi ini? Saya tanya. Itu tadi kan saya sudah ngomong tadi itu. Tadi ya, saya udah ngomong. Artinya nggak usah mencari tahu sampai ke dalam sana lah. Yang jelas inilah cuman yang dari mulut sangkir itu saja. Iya. Jadi ini Pak Si Gendeng ini nggak mau cerita dari mana, Bagaimana? posisi di mana, bagaimana, intinya ini dapat dari lokasi ini dan hadiah dari beliau Pangeran Jaga Lautan. Masya Allah. Saya tanya nih, penasaran, mumpung inget nih Pak Si Gendeng, kok dinamakan Pangeran Jaga Lautan itu maksudnya apa? Yang namanya pangeran itu kan kalau orang Jawa, pangeran itu sosok manusia yang sangat luar biasa lah ya. Ya, sosok manusia yang luar biasa lah. Pangeran itu derajatnya yang tinggi gitu kan. Ya. Jaga lautan, artinya sosok manusia yang mampu menjaga lautan. Kan gitu. Ini bukan laut loh, lautan. Lautan. Berarti Sedangkan sosok manusia yang mana dan dari dahulu kala itu untuk menjaga laut saja itu mana sosok manusia yang mampu menjaga laut saja. menjaga laut. Jangan lautan. Bukan lautan ya. Ya. Jangan laut itu cuma sekitar laut ini aja. Laut selatan sumpamanya, laut utara sumpamanya, betul nggak? Atau lautan mana? Artinya ada sekat-sekatnya. Misalnya pangeran jaga laut. Ya. Berarti Mana yang mampu? satu lautan ini aja. Ya. Misalnya kayak gitu. Ya laut gitu. Iya laut. Kali Tapi ini kan lautan. Pangeran jaga lautan, ada akhiran tan loh. Artinya seantero jagat beliau menjaga. Sedunia. Nah, Lah kalau Kanjeng Ratu Pantai Selatan atau Renyi Roro Kidul itu kan penjaga atau ya kalau penghuni atau gimana? orang kan Menurut mengada- Pak. ya, orang kan kalau banyak yang bicara dan banyak juga yang ada yang menanyakan sama saya gitu kan. Kalau Gidi Roro Kidul katanya itu kan penjaga laut selatan katanya, ya kan? Penjaga Saya laut bilang selatan, ya, iya. saya bilang sampean otaknya dipakai yang sehat kan itu akalnya. Artinya dia itu Nyi Roro Kidul tuh punya kemampuan apa sampai mampu menjaga laut kan gitu. Jadi ini saya kasih jawaban saya bilang, Iya. kalau Gidi Roro Kidul itu bukan berarti penjaga lautan, melainkan penghuni laut selatan, penghuni loh, Penghuninya, penjaga. bukan penjaga. Iya. Emang beliau bisa apa? Ya bisa apa? Tidak ada yang mampu. Saya menjaga tanya. laut. Nyi Roro Kidul itu sosok jin atau sosok pernah jadi manusia terus akhirnya jadi jin korinnya? Kalau Gidi Roro Kidul itu, paham saya ya, ini bicara paham. Oke. Jadi dulunya beliau itu sebenarnya sosok manusia. Sosok manusia. Iya, yang begitu apa kurang menguntungkan lah. Artinya kurang menguntungkan itu apa? Cantik tapi nggak seberapa cantik gitu. Sedang lah. Lah beliau itu konon katanya pengen lebih cantik lagi dan pengen kekal dan abadi kecantikannya. Sehingga beliau bertapa. Allah kan Maha Rahman dan Rahim. Betul. Ya. Ketika dia mati-matian untuk bertapa, pengennya itu. Sehingga kata Allah berarti kamu artinya tidak layak untuk menjadi manusia biasa. Kan gitu loh.
artinya harus di sana lah. Ya. Gitu. Sehingga beliau diberikan kecantikan yang luar biasa dan abadi, yaitu tadi artinya sudah alamnya sudah beda. Oke. Hilanglah sosok manusianya lah itu tadi. Jadi awalnya manusia. Oh gitu. Iya. Pak Kiai, sebelum berbicara lebih banyak lagi, saya tanya nih. Ini kok banyak sekali aksesoris yang penuh misteri loh. Nih, ini dari mana nih Pak? Saya penasaran nih loh Pak GSP, ini coba aja. Masya Allah. Ini dari mana aja? Ini dulu deh. Ini dari mana nih Pak Kiai? Ya kalau ini dari Syekh Beji Terumbu. Mana itu Pak Kiai? Masih ada di antara Banten sebenarnya. Banten. Yang konon katanya ilmu bela dirinya di wilayah Kulon itu kalau terumbu tampil semuanya nggak ada yang itulah. Beliau lah yang walinya. Buyut Beji. Terus ini Pak Kiai? Kalau ini lupa ya ini dari mana ya? Nah ini yang dipakai aja deh, yang dipakai ini nih. Penasaran? Boleh dilepas Pak Kiai? Pak Sikin dan dari mohon Kerawang. maaf. Ini Syekh Kerawang. ini auranya, loh. Masya Allah. Ini di daerah Kulon. Kalau Kulon ke sini, tapi kalau dari Banten ke sana berarti arah Semarang. Ini dari mana Pak? Syekh Kuro. Syekh Kuro Kerawang. Ya. Oh bener. Tak pegang terasa loh para GSP ini. Nah, pas dapat ini jatuh gitu atau gimana Pak? Enggak. Saya kalau misalnya dapat mentah-mentah tesbih itu nggak begitu ini. Selain karya sendiri. Jadi dapat bahannya gitu baru saya bikin. Oh gitu. Aslinya dari Syekh Kuro Iya. Kerawang. Nah ini ya kayak Nah kalau ini ya memang walau alam satu ini kan apa itu namanya kayu apa itu namanya garu yang dibakar wangi itu. garu ya. Iya. Ini sih mungkin biasa tapi kalau ini gali asamnya ya bikin Ini sendiri kalau juga. buat nonjok, maaf bercanda ini. Bencol lah. Benjol ini loh. Ini dari mana Pak ya ini? Wah, ini banget ini Pak. Kalau ini dari Banten. Dari Banten ya. Dari saudara kita juga orang jalan juga. Ini Pak Yai Ini sama ini sih bikinan sendiri. banyak sekali nih para GSP ini. Masya Allah. Yang dipakai nih Pak Yai ini yang kecil ini buat tasbih terus ini. Iya ini sih kauka ini. Uka-uka. Dari Pak Haji. Bukan uka-uka. Katanya itu yang asli gitu mantak hitam kelap. Bukan anggap nggak ada hijaunya nggak ada coklatnya. Pak Yai, sebelum kita observasi di Kamu nggak pakai lagi nih? Oh ya silakan Pak. Masya Allah. Subhanallah. Pernah ada nggak pesan gaib beliau khusus kepada Pak Si Gendeng? Ya itu tadi diantaranya amanah dan yang itu bisanya saya ibaratnya capek. Artinya capek tuh sampai ibaratnya mungkin kemampuan saya dan percuma diperjuangkan terus pun percuma gitu, iya. Karena sendirian, Oke. nggak mungkin tuntas karena dimonopoli oleh orang-orang yang itu. Ya. Karena saya sendirian, nggak ada ibaratnya nggak ada siapa-siapa, jadi nggak mungkin tuntas gitu. Saya ingatnya seperti itu lah. Terakhir tuh demi Allah demi Rasulullah, hancurkan Pulau Cangkir. Suara yang begitu menggema-gema. Nah di situ. Jadi paham saya, mungkin saya memperjuangkan tuh tidak bisa sampai tuntas. Ujung-ujungnya ini Pulau Cangkir akan dihancurkan oleh Allah dan oleh wali. Mantak saya mentok. Karena apa? Wallahualam. Ya karena di situ kemunafikan dan keserakan di sini merajalela. Yang tadi disebutkan tadi, Ya. duriah-duriah itu, Ya. monopoli dan sebagainya, Ya. aturan-aturan yang diatur sendiri Ya, gitu. terutama misalnya itu tadi. Ini kan bukan haknya lurah ini kan. Padahal Ada ahli warisnya. beliau itu bukan keturunan Sultan Hasanuddin, Ya bukan. sekalipun keturunan ayah ampuran sumpamanya nih kalau secara kebetulan nih misalnya di sini tuh masih keturunan dia gitu kan keturunan beliau gitu kan apa urusannya lah kemarin dulu kamu kalau misalnya lihat kamu tuh kemana aja setelah rame kok ngaku yang pantas untuk istilahnya duduk di sini kan orang yang karena punya jasa kan jasa dan karya semenjak masih hutan awang owo. Siapapun dia, itu yang berhak. Tidak bisa direbut. Sekalipun misalnya masih keturunan, betul nggak?
Oke, Pak Kiai. Kita telusuri ke lokasi sini. Nah, ini pantainya nih. Ini Pak Kiai kan? Masya Allah. Tuh kan para GSP nih. Nih kan. Ini pantai. Subhanallah. Karomah atau keramat Pangeran Jaga Lautan yang ada di Tangerang, Banten. Masya Allah, langsung air. Ketika saya nyebut nama beliau, langsung aku ngerasa di sini masih ada batu-batu mustika dan juga ada tasbih. Tidak hayal. Bahkan di sini paham saya ampuran, paham saya kalau bisa atau kalau boleh atau misalnya kalau jodoh atau milik, tasbih emas pun ada di sini. Tasbih emas. Tasbih emas. Tasbih emas pun Insya ada. Allah. Cuman kalau saya sih tadi nggak begitu ini. Tapi pemahaman insya Allah sudah datang gitu. Ya sudah sih, sudah saja. Siapa orangnya yang mampu silakan. Saya kasih tahu, tasbih emas pun ada di sini. Insya Allah ada. Makanya para GSP tadi saya ngerasa dan saya ngelihat kertap-kertip, ya. Tadi ada ketika saya buang pakaian tadi di situ warna merah, itu muncul seret, 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 ya. Mustika merah, mustika hijau, kuning, bahkan warna macam-macam. Terus ada kelap-kelip, itu tasbih. Ternyata pengakuan beliau, Pak Si Gendeng ini ada tasbih emas di lokasi sekitarnya. Kalau pengen senjata-senjata yang apalah, iya. Ya ini saya ampuran, saya kasih tahu aja. Itu di bawah pohon itu aja tuh banyak komplit tuh kalau mau. Silakan ambil semua kalau mampu. Pohon yang mana Pak Yai? Pohon yang besar itu. Mau keris kayak mau batu mau apa? Untuk apa? Mau Tapi emas saja nggak kesusu. mau keris, mau batu-batu mustika, senjata-senjata dan sebagainya ada di bawah pohon. Ada. Maka nanti kita telusuri, tapi sebelum itu kita boleh ziarah ke makam Kuncen ini Pak Yai? Boleh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke, ini beliau Kuncen yang pertama ya, Ki Waslit. Masya Allah. Beliau lah yang berjasa. Iya. Yang sekarang jadi rebutan orang nggak jelas. Sehingga hancur-hancuran rusak begini nih. Di sini. Masya Allah. Oke, para GSP, saya teringat ketika beliau ini Kuncen pertama di Karomah atau keramat Waliullah Pangeran Jaga Lautan di sinilah. Karena beliau pernah dan beliau tuh ya di sini. Oke. Jadi terbesit dalam pemikiran saya, dalam mata batin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya, ya. Ini di sini kan nggak ada pengurusnya Pak. Ya. Oh sampai bukan. Ada bapaknya. Sampean siapa? Syuting aja ya sini. Saya perwakilan dari. Aja sini. syuting. Ini kan pengurus. Tutup dulu. Syuting. Gampang urusan itu. Syuting. Iya. Ini kan pengurusnya. Saya kan perwakilan dari dia terus di stop. Iya, Ya kan? Kamu tanah kemarin sore tahu belum tahu apa-apa. Jangan banyak omong. Nanti Pakai apa di sini? belum tahu. Ya. Dia tahu Ini saya pengurus pakai yang apa, dalam. tapi Siap. udah perlu saya laporkan nih masalah ini. Permasalahan ini kan Laporin, murah. laporin, Boleh saya lapor. laporin goblok. Kamu tahu apa? Tahu apa kamu? Saya si Jangan gendeng seperti- tahu. jangan. Saya gendeng pulut cangkir di sini. Jangan cerita emang. Saya nama gendeng itu dari beliau tahu. Ya udah dari mana?
Sampai Kurang jangan kasar. ajar ini. Sampai jangan kasar. Saya bisa kasar. Lah sampean. sampean menghentikan saya tuh kasar tahu. Karena ini perintah orang petugas loh, Pak. Petugas mana petugas kemarin sore nggak tahu apa-apa tuh Ini dia. ada silsilahnya. Ada Dari silsilah, dulu. iya, Silsilah, ada Pak. Pak. Silsilahnya, Pak. Ya ya udah ayo. Ayo. Oke ya terus. Biar tahu. Iya ya. Biar terus sampai ke lurah tembus. Jangan tanggung kamu. Kalau saya perintah dari dia, perlu dihentikan. Emang dia merintah itu siapa dia? Anak kemarin sore dia tuh. Walaupun saya anak kemarin sore, tapi terus ya. Nggak tahu apa-apa kamu tuh tahu. Ya. Oke. Enggak apa-apa. Saya pengen kejujuran semua. Saya mohon maaf ya. Saya tamu dan di sini ketika itu saya ketemu beliau Pak Si Gendeng. Akhirnya Saya tanggung jawab sepenuhnya tahu. boleh diwawancara. Akhirnya ya udah aku wawancara. Jadi jangan banyak ngebacot kamu. Kalau mau teruskan. Saya lagi duduk di pengurus. Suruh dihentikan karena ini saya dari sini. Saya nggak berani menghentikan. Ya. Nih kalau harus pengen tahu ya, kamu tuh manusia-manusia. Biar diluruskan aja nggak apa-apa. Ini biar diluruskan ya, biar diluruskan semua. Saya nggak bilang siapapun. Yang penting saya tamu untuk mengorek atau menginformasikan yang sebenarnya seperti apa Pulau Cangkir yang ada di ya ini nih Keramat Waliullah Pangeran Jaga Lautan. Ini saya potong saja ya. Ya. Sebentar. Kalau kamu mau teruskan ya. Tapi saya ngasih pengertian nih. Ya. Saya emang nggak Sebentar dulu. gendang. Sebentar dulu. Kalau mau teruskan. Tapi saya kasih paham dulu ya. Kamu duduk di sini dan siapapun yang duduk di sini itu kan atas nama lurah. Iya tahu paham. Betul nggak? Betul. Sedangkan kalau paham saya lurah saja ini sudah tidak bisa dibenarkan tahu. Nggak ada dari lurah doang, dari ketua MUI, Kesultanan Banten. Pokoknya semuanya itu tidak ada yang bisa dibenarkan. Itu kan cuma rekayasa, kela-kela. Ya artinya setelah begini kan gitu. Dari dulu itu seperti ini sistemnya. Jadi yang punya Dari hak, pemimpinan nih, dari mana aja, lu yang kepala punya desa. hak, yang punya ahli waris itu justru dianggapnya boneka. Jadi direbut oleh lurah itu. Sebenarnya itu tadi. Jadi ampura sekilas batas ini. Udah gini ya. Kalau Ya. mau tahu sejarah aslinya, Ya. ada ahli waris anaknya di sana. Jadi Nanti bicaranya duduk yang dengan pakai emosi. Oh ya udah. Silakan diluruskan Ya, secara ya. baik. Oke. Kalau saya mohon maaf tadi menghentikan Ya, ya. tidak hormat karena saya ada perintah dari ini orang. Saya menghentikan bukan secara tidak sopan karena beliau secara syariatnya di sini ada struktur pengurusan mandat dari lurah, ya kan? Kalau istilahnya Kenapa nggak langsung saja dia? Kenapa sampean ikut campur? Disuruh kok mau? Karena saya ngelihat struktur seperti ini, Pak Kok Gendeng. karena nggak ada alasan sampean siapa? Kan gitu. Kalau istilahnya Pak Saya juga Gendeng tahu sampean gelogatnya nggak Kalau benar sama seperti saya dari dulu ini. istilahnya orang pewaris di sini karena harus diakui dengan pemerintah yang ada. Itu menurut saya, Pak, benar nggak? Ye. Tapi ini terserah Pak Gendeng kalau meneruskan. Saya mau ikut campur, Ya. ya kan? Namanya saya juga tamu di sini lagi diadok. Ya. Jadi begitu, saya kasih garis bawah sebenarnya di sini itu hak mutlak tuh ahli waris adalah Pak Sukma kalau mau di ini sih. Sekarang Pak Sukmanya itu dijadikan boneka dirampas oleh lurah. Emang si Wiwit bukan ahli waris. Sekarang gini aja, kalau Pak Gendeng ada pertemuan gitu, saya panggil Pak Sukmanya aja. Biar clear. Sudah. Hah? Sudah jangan panjang-panjang. Ini urusan sepele. Kalau mau terus sekalian ke desa gitu kalau perlu. Saya siap. Paham? Iya. Jadi jangan cuma ngebacot kemarin sore kamu di sini. Nggak pantas kamu duduk di sini tuh. Pakai celana pendek di tempat wali. Wajar saya lagi begini kan. Kok wajar setiap hari juga begitu? Ini dari dulu juga kurang ajar ini. Kamu tuh jangankan pantas, sangat tidak pantas duduk tempat wali, tahu nggak? Pakaian saya seperti ini, tapi belum tentu Aki yang lebih buruk dari saya. Oh gitu Kenapa? dah. Oh kamu lebih pintar, lebih suci. Itu tidak mencerminkan. Tolol, orang cari duit aja kok ngaku lebih bersih kamu. Terlalu gitu kayak gini, malu. Karena itu kan di publik kamu ini. Di sini tuh cuma butuhnya pengabdian, tahu? Ya, saya mengabdi. Udah mengabdi apa? Duit kamu tahu nggak? Kamu Masalah gini kita kan semua kali ngaji. Eling kacai, aku eling ka Gusti Allah. Sok ngaji cai bermanfaat seperti kalau apa? saya duduk di sini tuh kalau mau sih kalau mau karena saya tuh suruh duduk oleh beliau di sini tuh. Cuman saya tuh nggak sanggup nggak masuk akal sama akal kamu, tahu nggak? Karena kamu bukan saya bukan kamu. Goblok, Dari beliau siapa? Eh? Saya tanya. Dari beliau siapa? Lah itu tadi. Kamu banyak nuntut tapi nggak bakal nyambung. Kita nih hidup di alam goib apa di alam nyata? Terus Kalau di maksudnya? alam goib ya beda lagi aturannya. Mungkin kalau di alam nyata ya seperti inilah strukturnya. Ada pemerintahan desa, Hah? ada pemerintahan. Lah itu kabupaten. tadi kan nggak nyambung. Kamu orang Islam bukan? Saya Islam. Percaya nggak dengan adanya goib? Ya percaya. Lah kan Cuman begitu. Sekarang kita hidup ini di goib apa di nyata?
Lah ini kalau diluruskan percaya dengan gaib harus benar dan harus tahu dan harus paham bahwa si Gendeng itu istilahnya apa maunya dan disuruh siapa. Resiko sangat tinggi, tapi kenapa si Gendeng itu? Aki pengennya apa? Mau ke balai desa? Nggak pengen apa-apa, saya tuh tahu nggak. Dari dulu juga nggak pengen apa-apa, nggak punya ambisi apa-apa saya. Nggak seperti kamu cari duit. Jaga lautan ini takutnya salah mentafsirkan bermasalah bagi seluruh umat. Lah itu tadi. Ya, awas kamu tahu apa? Saya berani ngomong yang ngaku duriat sampai kiai apa juga itu ngaku-ngaku dengan silsilah dan sebagainya tuh. Ya, nih saya bertanggung jawab nih. Pada sembarangan ngomong tahu nggak? Pak Setian, tolong temenin saya panggil jajaran pengurus Ya. supaya datang ke sini. Oh sebentar mas, sebentar ya. Soalnya Ini ada orang lain, ada waktu tamu, saya harus terbatas, tahu waktu etika saya ini. terbatas. Iya. Saya kesini tadi, biasalah melalang buana ya ke makam-makam untuk informasi, observasi dan sebagainya, ziarah, terutama si ziarah. Nah ketika sampai sini ketemu beliau, terus Harus saya tahu tanya, etika, ampun rasa saya dulu ya. Harus tahu etika, ada tamu. Kalau kamu pengen langsung, iya biar saya pribadi sendirian. Jangan melibatkan tamu-tamu kita. Paham? Tapi saya bukan melarang Aki mau seperti apa-apa. Tapi kalau ibaratnya Sudah pokoknya jangan panjang-panjang. Jelaskan. Jangan Iya. melibatkan, artinya jangan sampai tamu kita ini, ya para beliau ini sampai ikut terlibat. Kan itu. ya, Saya bertanggung jawab penuh. Tapi Tahu? kalau ini ditayangkan, nanti berbahaya bagi umat. Kok bahaya? Saya bertanggung jawab, Apa? Jeh. Apa yang di Aki omongin itu nggak sesuai apa yang diceritakan. Bisa nggak sesuai? Atau ada yang lebih pantas untuk menceritakan? Siapa? Pengurus. Ada yang lebih tahu. Siapa pengurusnya? Ya makanya saya panggil nih. Silakan panggil. sebentar mas, sebentar sebelum panggil ya. Jadi tak terusin lagi tadi ya. Waktu saya terbatas, saya biasa observasi, yang utama ziarah ya, terutama di bulan-bulan Ramadan ya. Nah, pas sampai sini saya ketemu beliau, terus tanggung jawab ini Pak Ki Gendeng, saya tanggung jawab semua. Akhirnya ya karena nggak tahu siapa yang saya tanyain, beliau tanggung jawab. Akhirnya udah syuting aja, bla 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 bla. Ya sampai di pertengahan tadi seperti itu. Ini malah bagus. Kalau toh ditayangin berarti ini informasi yang benar yang mana, yang salah yang mana, Lebih kan jelas. gitu. Lebih jelas. Dan saya tanggung jawab. Ini beliau seperti ini yang diceritakan tadi mulai awal sampai tadi sampai di makam itu. Terus tahu-tahu dihentikan sama pengurus di sini nih. Ini bagus. Ini untuk edukasi yang benar yang mana. Nggak simpang siur. Dan Jadi saya ini tanggung jawab. tetap ditayangin supaya semua pada tahu. Jangan pada salah-salah. Yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu. Informasinya jelas. Kalau beliau ini kan dari Cirebon ya, Ki Gendeng ya. Sini disampaikan. Nah, kalau ini dari Duriyah ya, dari keturunan ya. Bukan dari keturunan, Pak. Saya pengurus dari sini. Oh, pengurus. Ya, kalau Duriyah itu keturunan beliau. Cuman pengurus dari sini. ke RT, ke RW, ke kepala desa. Pengurus kelurahan. Oh, kelurahan. Makanya ini ada strukturnya. Oke. Sampai duriatnya suruh sini. Yang aku keturunan suruh sini, suruh ngomong sama saya, suruh ngobrol sama saya. Iya makanya saya panggil. Silakan. Ada waktunya. Ya. Saya panggil jajaran pengurus. Biar clear. Ya. Kan biar ibaratnya apa ya, nggak ada masalah. Ya, betul. Berbicara wali kepada sembahyang. Karena sejatinya ini kan memang makam, di mana-mana makam memang untuk bersilaturahim, Ya. mendoakan kepada almarhum dan almarhumah. Nah, di sini Pak Gus Sulaiman cuman menyampaikan ini loh, ada kisah menarik di Pulau Cangkir yang perlu dicermati, perlu juga bisa berziarah di sini dengan khidmah, dengan lillahi ta'ala. Nah, kalau ada kasus gini, mohon maaf, ini kalau simpang siur, ya udah ini tetap ditayangkan, tanggung jawab. Harus tanggung. Ini tanggung jawab dan juga Tahu nggak? ini ada protes, ya, ada protes. Oke, mungkin itu aja para GSP. Ini beliau akan memanggil Si Gendeng Pulau Cangkir dari Cirebon, saya orangnya bertanggung jawab penuh perbuatan saya. di sini ya, ada pengurusan. Oke, terus jangan lupa ikutin Berbicara Gus Sulaiman wali YouTube sembarangan. channel. Ini lagi rame nih para GSP. Terus jangan dimatiin Ini kasar channelnya. bener Terus ini, tunggu. Mas. Siapa ngomongin Assalamualaikum kasar? warahmatullahi wabarakatuh.